Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Agri. Kali ini saya akan melanjutkan membaca buku The Great Story of Muhammad. Sebelumnya saya sudah membuat video part 1, part 2, dan part 3. Jadi agar ceritanya nyambung, sobat bisa tonton dulu ya video sebelumnya. Agar channel ini ke depannya lebih berkembang, sobat bisa bantu dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share jika diperlukan. Semua yang dikisahkan Maisarah membuat Khadijah kian kagum kepada Muhammad. Ia pun berkeinginan untuk menikah dengan Muhammad. Hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya. Selama ini banyak lelaki yang ingin menikahinya, tetapi ia selalu menolaknya. Keinginan untuk menjadi istri Muhammad kemudian ia sampaikan kepada temannya, Nafisah binti Munayah. Khadijah meminta Nafisah menemui Muhammad. Saat bertemu Muhammad, Nafisah mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa engkau tidak menikah? Muhammad tidak mengira akan ditanya seperti itu. Sesaat Muhammad muda terdiam. Nafisah melanjutkan pertanyaannya. Kalau ada seorang wanita jujur dan terhormat, dan ia menerimamu apa adanya, apa pendapatmu? Siapa dia? Tanya Muhammad penasaran. Khadijah, wanita paling istimewa di Mekah, jawab Nafisah. Ia kemudian menyampaikan pesan Khadijah. Wahai saudara sepupuku, aku menyukai dirimu sebab kesederhanaan dan kedekatanmu dengan kaummu. Keteguhanmu menunaikan amanah, akhlak muliamu, dan kejujuranmu dalam berucap, kata Nafisah, menirukan apa yang diucapkan Khadijah. Awalnya, Muhammad muda terkejut. Ia tak menduga dirinya dilamar oleh Khadijah, seorang wanita Quraisy yang amat dihormati dan wanita kaya raya. Setiap pria Quraisy amat mendambakan Khadijah menjadi istrinya, andai mereka mampu. Setelah cukup lama merenung, Muhammad menyetujui permintaan Khadijah. Ia lalu menceritakan hal tersebut kepada para pamannya. Tanpa menunggu lama, para paman Muhammad mendatangi paman Khadijah untuk melamar. Hari pernikahan disepakati. Muhammad muda mendatangi kediaman Khadijah didampingi keluarga besarnya. Abu Thalib pamannya terlihat gembira. Pada satu kesempatan, ia maju dan berdiri di depan para undangan. Muhammad berbeda dengan pemuda lain. Tak ada yang secerdas, sebaik, dan sesopan Muhammad. Kami ingin menikahkan putri kalian dengan putra kami untuk itu. Kami memberikan mahar sebanyak 20 ekor unta, kata Abu Thalib. Ucapan itu disambut gembira dengan keluarga besar Khadijah. Warokoh, sepupu Khadijah, membalas perkataan Abu Thalib. Kami ingin dekat dengan kalian. Allah telah memberikan banyak kebaikan kepada kedua keluarga. Kami menerima pernikahan putri kami Khadijah dengan putra kalian Muhammad. Semoga pernikahan ini membawa banyak kebaikan bagi kedua keluarga. Pernikahan pun berlangsung dengan hikmat. Tamu undangan memberikan selamat kepada kedua pengantin. Pernikahan dihadiri oleh para pemimpin Bani Hashim dan Bani Mudhar. Peristiwa itu berlangsung pada 2 bulan setelah Muhammad pulang dari Syam. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Muhammad. Ia tidak menikah dengan wanita lain hingga Khadijah wafat. Rumah tangga Muhammad dan Khadijah berbalut kebahagiaan, kegembiraan, kasih sayang, akhlak mulia, dan kejujuran, menyelimuti kehidupan keduanya. Sebuah rumah tangga nan harmonis, penuh cinta dan rasa hormat. Muhammad kini menjadi pedagang. Berbagai negeri ia kunjungi dengan membawa barang dagangan milik istrinya untuk dijual. Hasil jualannya memberikan Muhammad keuntungan berkali-kali lipat. Khadijah menjadi lebih kaya dibandingkan sebelumnya.
Namun kehidupan mereka tetap sederhana. Mereka pun selalu membantu orang miskin. Kebahagiaan mereka kian lengkap dengan hadirnya 6 anak dari rahim Hadijah. Mereka adalah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Selain dari Hadijah, Rasulullah juga memiliki anak laki-laki dari istrinya yang lain, Maryah, saat di Madinah, namanya Ibrahim, yang meninggal saat masih kecil. Semua anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa berkah sendiri bagi lingkungannya. Mereka anak-anak yang sopan, periang, cerdas, dan gemar menolong. Mereka sangat disukai teman-teman mereka. Muhammad dan Hadijah sangat menyayangi keenam anaknya. Kebahagiaan keluarga Muhammad tak berlangsung lama. Muhammad dan Hadijah harus mengikhlaskan kepergian anak-anak mereka untuk selamanya. Semua putra mereka meninggal saat masih kecil. Sedangkan putri-putri mereka hidup sampai masa Islam, memeluk Islam dan ikut berhijrah. Namun semuanya meninggal semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah beliau wafat. Qasim dan Abdullah adalah anak-anak yang pertama kali meninggal. Keduanya wafat secara berturut-turut. Kesedihan terlihat jelas di wajah Muhammad dan Hadijah. Namun seperti biasa, masa sulit itu dilalui keduanya dengan kesabaran. Di tengah keluarga Muhammad juga hadir 2 anak asuh, yaitu Zaid dan Ali. Zaid berumur 8 tahun. Kisah diasuhnya Zaid oleh Muhammad bermula saat ia diculik perampok yang beraksi di rumah pamannya. Saat itu Zaid sedang bertamu di kediaman pamannya. Tak diduga datang perampok yang kemudian membawa Zaid. Zaid lalu ditawarkan sebagai budak oleh para perampok di pasar-pasar. Saat itulah kemenakan Hadijah yang bernama Hakim melihatnya. Ia segera membeli Zaid dan membawa ke rumah Hadijah. Mulai saat itu, Zaid menjadi budak di rumah Hadijah. Muhammad langsung menyukai Zaid. Beliau lalu memutuskan untuk mengangkat Zaid sebagai anaknya. Zaid tentu saja bahagia. Ia semakin betah tinggal di rumah Hadijah. Bahkan ketika keluarganya menemukan ia dan mengajaknya kembali ke rumah, Zaid menolaknya. Ia tidak mau meninggalkan Muhammad dan Hadijah sebagai orang tua angkatnya. Berbeda hal dengan Ali, Muhammad mengasuh Ali karena tidak tega melihat keadaan paman beliau Abu Thalib yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Abu Thalib tidak bisa lagi mengurus anak-anaknya secara maksimal. Muhammad tentu saja tidak pernah lupa dengan kasih sayang yang diberikan pamannya. Muhammad lalu menawarkan diri untuk mengasuh salah satu anak pamannya yang bernama Ali. Tawaran itu membuat Abu Thalib tak kuasa menolaknya. Muhammad gembira dengan kesediaan pamannya. Mulai saat itu, Ali diasuh di tengah keluarga Muhammad. Ia tinggal di kediaman Hadijah bersama Zaid. Hari-hari penuh keceriaan memayungi keduanya selama berada dalam pengasuhan Muhammad dan Hadijah. Tepat 10 tahun setelah menjalani batra rumah tangga bersama Hadijah, usia Muhammad kini 35 tahun. Kala itu, Ka'bah dalam kondisi mengkhawatirkan. Bagian atasnya tidak beratap. Karena itu, Baitullah sering dimasuki pencuri yang masuk dari atas untuk mengambil barang-barang berharga. Pondasi dan dindingnya rapuh akibat sering diserang pasukan berkuda. Yang menyedihkan, saat Mekah dilanda banjir besar, pelataran Ka'bah terendam banjir, sehingga bangunan suci itu hampir ambruk. Orang-orang Quraisy akhirnya terdorong untuk merenovasi Baitullah. Untuk menjaga reputasi Ka'bah, mereka sepakat merenovasi Ka'bah hanya dengan dana yang berasal dari yang baik, bukan dari hasil praktek prostitusi, riba, dan kejahatan lainnya. Pada mulanya, mereka semua enggan merobohkan Ka'bah karena kesucian, kemuliaan, dan keagungannya. Mereka khawatir merobohkan Ka'bah akan berdampak tidak baik bagi keselamatan diri, keluarga, negeri tempat tinggal mereka.
Hingga akhirnya Walid bin Mughirah al-Makhzumi memulai dengan kapaknya, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menginginkan kecuali kebaikan." Doa Al-Mughirah. Dua sisi Ka'bah berhasil dirobohkan oleh Al-Mughirah. Begitu melihat Al-Mughirah tak mengalami apa-apa, orang-orang Quraisy mulai memberanikan diri merobohkan Ka'bah sampai ke pondasi utamanya, yang dulu diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, renovasi Ka'bah pun dimulai. Pertama, mereka membagi bangunan Ka'bah dalam beberapa bagian. Setiap kabilah mendapat satu bagian, mengumpulkan sejumlah batu yang sesuai dengan jatah tiap-tiap kabilah. Pemimpin proyek renovasi ini adalah Bakum, seorang arsitek Romawi. Tentang Bakum ini adalah sebuah kisah menarik. Diriwayatkan, kala itu Allah menurunkan rahmatnya dengan mengirimkan sebuah kapal laut dari Romawi. Ketika tiba di Jeddah, kapal itu hancur berkeping-keping. Peristiwa ini didengar oleh orang-orang Quraisy. Mereka berduyun-duyun mendatangi kapal yang luluh lantak itu untuk mengambil kayunya. Saat itulah mereka bertemu dengan Bakum. Setelah mendapat izin dari Bakum, mereka mengambil kayu dan membawanya ke Mekah. Bakum sendiri diajak oleh orang-orang Quraisy untuk membangun Ka'bah. Dalam proses renovasi ini, orang-orang Quraisy kekurangan dana. Mereka mencari solusi bagaimana caranya agar renovasi tetap berjalan di tengah minimnya dana. Sebuah solusi didapat, yaitu dengan membuang sebanyak 6 hasta di bagian utara Ka'bah. Renovasi terus dilakukan. Posisi pintu Ka'bah lebih ditinggikan agar tidak mudah dimasuki, kecuali saat diperlukan. Tinggi Ka'bah mencapai 15 hasta atau sekitar 7,5 meter. Mereka juga memasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Ka'bah hasil renovasi ini bentuknya berubah menjadi hampir mirip dengan kubus. Dengan tinggi 15 hasta atau sekitar 7,5 meter dan panjang sisinya yang berada di bagian Hajar Aswad dan bagian yang searah dengannya adalah 10,10 meter. Hajar Aswad sendiri dipasang pada ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran tempat tawaf. Panjang sisi yang berada di bagian pintu dan bagian yang searah dengannya adalah 12 meter. Tinggi pintunya 2 meter di atas permukaan bumi. Bagian luarnya dikelilingi tumpukan batu bangunan. Tepatnya di bagian bawah, tinggi rata-ratanya adalah 0,25 meter. Dan lebarnya rata-rata 0,30 meter. Bagian ini dikenal dengan istilah asyaduran, yang merupakan bagian pondasi asli Ka'bah dan dibiarkan sebagaimana awalnya. Ada terselip cerita dari renovasi Ka'bah tersebut, yaitu Muhammad yang terjatuh. Muhammad tampak berkeringat. Bersama Abbas ia mendapatkan tugas untuk mengangkat bebatuan saat renovasi Ka'bah. Tiba-tiba Abbas berkata kepada Muhammad, "Naikkan kainmu hingga ke lutut agar kamu tidak terluka oleh bebatuan." Segera Muhammad menarik kain dan membalut kakinya. Namun belum sempat kain itu menyentuh lutut Muhammad, ia terjatuh. Tubuhnya membucur telentang di atas tanah. Pandangannya mengarah ke langit. Orang-orang yang berada di dekatnya kaget. Mereka khawatir terjadi apa-apa dengan Muhammad. Beruntung kekhawatiran itu tak terjadi. Muhammad sehat walafiat. Ia segera bangkit dan berkata, "Mana kainku? Mana kainku?" Setelah kain ditemukan, Muhammad langsung mengikat kain itu kembali dengan kencang. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya sobat dapat membantu agar channel ini ke depannya lebih berkembang dengan cara subscribe, like, ataupun komen ya. Dan bila mana dibutuhkan, sobat bisa share ya video ini sebanyak-banyaknya. Renovasi Ka'bah hampir usai. Pekerjaan yang tersisa hanya menempatkan Hajar Aswad. Orang-orang Quraisy bertikai tentang siapa yang paling berhak meletakkan ke tempatnya semula. Semua orang merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad. Saking sengitnya, pertikaian tersebut berlangsung selama 4 atau 5 malam. Kian lama, kian meruncing.
hingga hampir terjadi peperangan yang dahsyat di tanah haram. Ini tidak mengherankan, karena Hajar Aswad merupakan batu mulia, sehingga kabilah yang mendapat kesempatan meletakkannya akan mendapatkan kemuliaan dan terangkat derajatnya di antara kabilah-kabilah lainnya. Mujur, Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi menengahi dan menawarkan solusi bijak. Dia mengusulkan kepada orang-orang Quraisy dengan cara memilih orang yang paling dahulu memasuki pintu di antara mereka. Orang itulah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Tawaran ini disetujui oleh semua kabilah. Tak beberapa lama setelah usulan itu diterima, Muhammad tiba-tiba saja masuk. Ketika orang-orang Quraisy melihatnya, mereka menyambut dengan teriakan, "Inilah Al-Amin, kami rela, inilah Muhammad." Mereka pun menceritakan persoalan yang terjadi kepada Muhammad. Beliau lalu memberi solusi. Ia meminta sebuah selendang dan meletakkan Hajar Aswad tepat di tengahnya. Muhammad lalu meminta semua pemimpin kabilah memegang ujung selendang dan mengangkat setinggi-tingginya. Setelah selendang itu dibawa ke tempat yang ditentukan, Muhammad mengambil Hajar Aswad dengan tangannya dan meletakkan ke tempat semula. Semua kabilah merasa puas dengan cara tersebut. Perselisihan tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad itu hampir menyebabkan konflik fisik. Matahari baru saja terbenang, siang mulai diselimuti malam, bulan Sa'ban berganti Ramadan. Masa kenabian Muhammad kian dekat. Usia anak Abdullah itu telah mencapai 40 tahun. Suatu hari di bulan suci itu, Muhammad bergegas meninggalkan rumahnya dengan membawa perbekalan secukupnya, roti, gandum, dan air minum. Hadizah istrinya tidak diajak. Cucu Abdul Muthalib itu pergi sendiri tanpa seorang pun yang mendampingi. Langkah kakinya begitu mantap meninggalkan rumah. Kemana Muhammad hendak pergi, ia menuju Gua Hira di Jabal Nur, sekitar 2 mil dari Mekah. Gua Hira merupakan tempat yang indah. Panjangnya 4 hasta atau 1,8 meter dan lebarnya 1,75 hasta atau 0,8 meter. Di sana Muhammad menyendiri, merenungi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Muhammad sudah sering melakukan itu, terutama di bulan Ramadan. Tercatat, dia sudah 3 tahun menyendiri di Gunung Hira. Menurut Aisyah, uzlah adalah salah satu tanda awal kenabian Muhammad. Tanda lainnya adalah berupa mimpi-mimpi saat tidur yang terus berulang selama 6 bulan. Tepat di bulan Ramadan, pada tahun ketiga Muhammad menyendiri di Gua Hira, malaikat Jibril turun membawa wahyu. Kedatangan Jibril yang tiba-tiba membuat Muhammad terkejut. Belum hilang terkejutnya, malaikat Jibril berkata, "Bacalah," sambil mendekati Muhammad yang diam terpaku. "Aku tidak bisa membaca," jawab Muhammad. Tubuhnya bergetar hebat. Jibril terus bergerak mendekati Muhammad. Melihat Muhammad yang tidak berdaya, Jibril segera memeluknya. Tubuh Muhammad yang menggigil ditutupi dengan selimut oleh Jibril. Pelukan itu tidak dilepaskan oleh Jibril hingga akhirnya Muhammad pulih. Jibril melepaskan pelukannya dan langsung berkata kembali, "Bacalah." "Aku tidak bisa membaca," jawab Muhammad. Tubuh Muhammad kembali lemas, badannya bergetar kuat, keringat mengucur dari pori-pori tubuhnya. Jibril memeluk dan menyelimuti Muhammad lagi. Jibril baru melepas pelukannya setelah Muhammad pulih. Jibril kembali berucap, "Bacalah." "Aku tidak bisa membaca," jawab Muhammad. Jibril pun memeluk dan menyelimuti Muhammad untuk ketiga kalinya. Setelah Muhammad pulih, Jibril melepas pelukannya sambil berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."
Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Muhammad terdiam bak patung. Tubuhnya gemetar mendengar kalimat itu. Ia menyimak baik-baik kalimat tersebut dengan susah payah. Hari itu, Senin tanggal 21 di malam bulan Ramadan, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Usia Muhammad saat itu 40 tahun 6 bulan dan 12 hari berdasarkan penanggalan Hijriyah, atau sekitar 39 tahun 3 bulan 20 hari menurut kalender Masehi. Malam itu awal dari masa kenabian Muhammad. Setelah peristiwa itu, Rasulullah SAW bergegas pulang ke rumahnya. Setiba di rumah, Nabi SAW segera menemui istrinya Hadizah. Selimuti aku, selimuti aku. Tubuh Nabi Muhammad SAW menggigil, raut wajahnya ketakutan. Hadizah heran melihat kondisi suaminya. Gerangan apa yang telah terjadi pada dirinya? Pikir Hadizah. Tanpa sempat bertanya, Hadijah segera menyelimuti tubuh suaminya tercinta. Beberapa saat kemudian, kondisi Rasulullah SAW berangsur pulih. Hadijah lalu bertanya kepada Nabi SAW, "Suamiku, apa yang terjadi pada dirimu?" Rasulullah SAW lalu menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Rasa takutnya belum juga hilang. "Aku amat khawatir terhadap diriku," kata beliau. Mendengar itu, Hadijah langsung menyemangati suaminya tercinta. "Sekali-kali tidak, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu. Engkau adalah penyambung silaturahim, pemikul beban orang yang mendapat kesulitan, penyantun orang yang papa, penjamu tamu, serta penolong setiap upaya menegakkan kebenaran." Hadijah lalu berangkat bersama Nabi SAW menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Hadijah. Dia adalah penganut Nasrani yang dapat menulis dengan bahasa Ibrani. Bahkan ia sempat menulis Injil ke dalam tulisan Ibrani. Usianya telah lanjut dan matanya buta. "Wahai sepupuku, dengarkanlah cerita dari kemenakanmu," kata Hadizah. "Wahai kemenakanku, apa yang telah engkau lihat?" tanya Waraqah. Lalu Rasulullah SAW menceritakan pengalamannya. Waraqah mendengarkan dengan hikmat. "Sungguh ini sama seperti ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu," ujar Waraqah setelah mendengar cerita Nabi SAW. "Benarkah mereka akan mengusirku?" tanya Rasulullah SAW penuh keheranan. "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan mereka akan dimusuhi. Jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membantumu dengan sekuat tenaga." Tidak berapa lama setelah peristiwa tadi, Waraqah meninggal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai di sini dulu saya membacakan cerita kelanjutan dari buku The Great Story of Muhammad ini. Cerita selanjutnya akan saya bacakan pada video selanjutnya. Jika sobat berkenan, sobat bisa membantu agar channel ini ke depannya lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.